Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dokter estetika ungkap daftar skincare yang overklaim hingga ditemukan bahan berbahaya, hidroquinone. Mata pelajaran etika bisnis dengan saya yaitu Teti Rianto, kelas MJ701, saya dari Prodi Manajemen. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu berikan pandangan Anda mengenai praktik overklaim dalam industri skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Nah, menurut saya sendiri itu tidak setuju ya dengan praktik overklaim dalam industri skincare karena tindakan tersebut melanggar prinsip etika bisnis, khususnya yaitu dari segi kejujuran dan juga transparansi selaku owner atau pabrik atau maklon dari skincare tersebut. Overklaim ini terjadi ketika produsen memberi klaim yang berlebihan efektivitas produk sehingga berpotensi membahayakan konsumen jangka panjang. Dalam teori etika deontologis itu dapat dibenarkan karena melanggar kewajiban moral untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada konsumen. Nah, prinsip keadilan dalam etika bisnis menuntut bahwa konsumen mendapatkan informasi yang adil dan akurat agar dapat membuat keputusan pembelian yang rasional serta real sesuai dengan hasil uji lab pada maklum tersebut. Ada pula dampak negatif lainnya yaitu hilangnya kepercayaan konsumen atau masyarakat pada merek tersebut, serta kerusakan reputasi jangka panjang menurut teori kepercayaan konsumen. Nah, kepercayaan dibangun mulai dari komunikasi yang jujur dan pengalaman produk yang sesuai dengan klaim. Jika overklaim dibiarkan, akan berdampak menurunnya daya beli masyarakat kepada produk skincare tersebut yang berlaku etis dalam bisnis skincare-nya. Nah, praktik ini tidak etis tetapi juga dapat melanggar peraturan hukum serta pedoman iklan dari BPOM di Indonesia atau lembaga pengawas lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, identitas masalah etika bisnis yang muncul dalam overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai dari prinsip etika bisnis? Nah, prinsip dari etika bisnis yang diabaikan, yang pertama yaitu dari segi kejujuran. Nah, informasinya itu, tidak benar atau tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada kemasan produk skincare. Yang kedua yaitu dari segi tanggung jawab, yaitu, maklon tuh lalai dalam memastikan kualitas produk, jadi maklon atau pabrik, skincare ini hanya mementingkan keuntungan yang besar tanpa memastikan kualitas produk yang, dijualnya. Yang terakhir yaitu konsumen menjadi korban karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan klaim yang dijanjikan atau bahkan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Ketidakadilan ini terjadi karena informasi yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen. Dan ada pula dampak terhadap konsumennya. Yang pertama yaitu, karena skincare ini berbahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinone yang tidak diatur dalam menyebabkan gangguan kulit, bisa juga terjadi alergi atau penyakit kronis lainnya yang dapat membahayakan kesehatan kulit konsumen. Yang kedua yaitu konsumen menghabiskan uang untuk produk yang tidak memberikan manfaat atau merasa dibohongi oleh owner skincare karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan dipromosikan sebelum konsumen membeli produk tersebut. Ada pula rekomendasi dan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diverifikasi mengenai bahan, manfaat, serta potensi efek samping produk pada label atau iklan agar konsumen lebih paham akan komposisi produk tersebut.
Yang selanjutnya yaitu, maklun ini bisa menyertakan sertifikat dari pihak berwenang, yaitu seperti dari BPOM atau FDA di negara lain pada kemasan skincare. Yang ketiga yaitu bisa memberikan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang bahan-bahan skincare dan, manfaatnya dan cara, penggunaannya yang benar. Yang terakhir itu bisa memberikan panduan online atau konsultasi langsung mengenai produk yang paling sesuai dengan jenis kulit konsumen, agar konsumen lebih paham untuk membeli produk yang tepat untuk dipakainya. Nah, bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan? Yang pertama itu bisa mengurangi risiko hukum. Perusahaan akan lebih terlindungi dari tuntutan hukum akibat klaim palsu atau produk berbahaya. Ada juga untuk meningkatkan reputasi, yaitu perusahaan yang bertindak etis cenderung memiliki reputasi lebih baik sehingga menarik lebih banyak konsumen dan mitra bisnis. Yang terakhir itu meningkatkan loyalitas konsumen, yaitu dari segi kepercayaan konsumen ya, terhadap merek akan tumbuh yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, peraturan pemerintah yang relevan, yang pertama itu ada di Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan mengatur daftar bahan kosmetik yang dilarang, bahan yang diizinkan dengan batas maksimum, dan bahan pewarna pengawet serta tabir surya yang diizinkan. Yang selanjutnya ada pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa setiap produk kosmetik harus aman dan tidak membahayakan kesehatan pengguna. Dan, ada juga Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 175, /Menkes/Per, /8/2010 tentang izin produksi kosmetika. Yang terakhir ada juga standar ASEAN Cosmetic Directive. Sebagai bagian dari negara anggota ASEAN, Indonesia menerapkan standar keamanan kosmetik yang disepakati secara regional termasuk memperlakukan ASEAN Cosmetic Ingredients List. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan yaitu yang pertama lakukan uji laboratorium terhadap produk untuk memastikan keamanan dan kualitas, atau uji mikrobiologi, logam berat, dan stabilitas. Gunakan juga laboratorium yang terakreditasi. Yang kedua, pastikan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan daftar bahan yang diizinkan oleh BPOM yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Dan hindari bahan yang dilarang atau melewati bahan konsentrasi aman. Untuk selanjutnya, bekerja sama dengan konsultan yang ahli di bidang registrasi kosmetik untuk mempermudah proses kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahan-bahan yang digunakan sesuai daftar bahan yang diizinkan oleh BPOM. Untuk selanjutnya, outcome atau dampak yang diharapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan dan mematuhi peraturan pemerintah. Yaitu konsumen akan merasa aman menggunakan produk skincare yang terjamin kualitas dan keamanan yang karena telah terdaftar di BPOM dan diproduksi sesuai standar. Transparansi dalam formulasi, keamanan, dan informasi produk juga meningkatkan keyakinan konsumen terhadap integritas perusahaan. Yang kedua untuk membentuk hubungan jangka panjang antara konsumen dan juga, merek skincare itu sendiri. Konsumen cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang terakhir yaitu etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan menciptakan diferensiasi yang positif di pasar. Konsumen cenderung memilih merek yang memiliki reputasi baik dan terbukti aman dibandingkan dengan pesaing yang tidak memprioritaskan aspek ini. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat?
Nah, penerapan etika bisnis ini dan kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan industri. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi pada kesejahteraan antara konsumen dan juga pertumbuhan industri yang sehat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.